Masih SD ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Natania Jesslyn, atau biasa dipanggilnya Jesslyn sih. Sekarang aku kelas 12 dan aku asalnya dari Cirebon. Tepatnya aku sekolah di SMA Santa Maria Cirebon. Terus pengalaman olimpiadeku sebenarnya aku mulai dari SD. Jadi di SD itu aku sempat ikut OSN Matematika. Cuma waktu itu di Cirebon tuh kayak isinya suhu-suhu semua. Isinya kayak jago-jago. Jadi pas SD itu aku cuma ikut yang tingkat kota doang. Jadi nggak lanjut ke provinsi, nggak lanjut ke nasional juga. Dan sebenarnya pas SD juga aku nggak terlalu serius gitu olimpiadanya. Jadi belajarnya mungkin cuma seminggu sekali gitu, seminggu 2 jam belajarnya. Nah, terus di SMP aku baru mulai lebih fokus lagi buat olimpiade matematikanya. Di SMP itu aku ikut KSN 2021 dan aku lolos sampai nasional. Terus di 2022 aku ikut OSN, tapi entah kenapa malah nggak lolos gitu di babak satu. Terus di 2022 itu kan aku kelas 8. Nah, karena aku nggak lolos di babak satu, aku merasa ke kayaknya aku mau pindah gitu dari math. Akhirnya aku pindah ke informatika. Aku mulai belajar informatika tuh di kelas berapa ya? Kelas 9 semester 1 gitu di 2022. Terus di informatika tahun 2023 aku ikut OSN-nya, dapat medali perunggu. Terus setelah OSN aku lanjut pelatnas, terus ada ikut lomba informatika internasional atau EGOI yang khusus perempuan gitu. Waktu itu 2024 di Belanda. Terus aku puji Tuhan dapat medali perunggu. Terus oh ya di 2024 di tahun yang sama itu aku juga ikut OSN Matematika SMA. Terus entah kenapa bisa lolos sampai nasional. Padahal padahal aku nggak waktu itu masih kayak belum terlalu fokus di math. Terus di 2025-nya aku ikut OSN Math juga, tapi nggak lolos sampai nasional. Ini kayak balik lagi. Terus di 2025 aku juga sampai pelatnas tahap 3 di IOI Toki. Di 2026 ini aku mewakili Indonesia juga di EGOI 2026 yang akan diselenggarakan di bulan Mei nanti di Italia. Thank you. Wow, keren banget, Kak. Terus kan beberapa hari ini baru aku lihat di Instagram tuh banyak pengumuman. Terus Kakak keterima di MIT kan. Terus itu gimana caranya, apa persiapannya buat bisa keterima tuh waktu itu ngapain aja, Kak Jess? Oke. Jadi fun fact sebenarnya dari kelas 11 itu aku kayak sebenarnya dari SMP sih aku pengen kuliah di luar negeri. Cuma aku eh, masih nggak tahu negaranya mana gitu. Kayak waktu itu aku mikir kemungkinan besar aku pengen ke Singapura. Bahkan sampai kelas 11 pun tujuanku tuh masih kayak ke Singapura. Nah, tapi di kelas 12 semester 1 itu aku mulai mikir buat eh, kuliah di negara selain Singapura gitu. Misalnya kayak di Hong Kong, di Jepang, atau bahkan di Amerika. Nah, jadi kalau misalnya mau kuliah di Amerika, itu kan ada persyaratannya. Biasanya persyaratannya itu dua. Ada namanya IELTS sama SAT. IELTS itu tes untuk bahasa Inggrisnya, jadi untuk kemampuan bahasa Inggris. Biasanya buat kayak percakapan sehari-hari gitu dan komunikasi. Kalau SAT, itu ada dua tes matematika dan juga bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya itu lebih ke bahasa Inggris yang formal gitu. Jadi kayak bahasa Inggris yang mungkin ada di research text gitu, yang lebih formal daripada IELTS. Terus eh, persiapannya IELTS, SAT, sama kalau dari universitas sendiri itu biasanya kita harus bikin namanya essay. Essay-nya itu juga tiap kampus itu menurut aku beda-beda sih. Biasanya ada beberapa kampus yang butuh satu personal essay, terus essay lainnya itu namanya kayak essay tambahan. Jadi kayak ya kita nanti dikasih pertanyaan-pertanyaan, terus kita eh, sampaikan aja gitu tentang diri kita, mungkin tentang jadi di balik pencapaian kita gitu. Misalnya aku menang medali perunggu OSN. Nah, di essay itu aku ceritain perjalanan di baliknya itu. Jadi nggak cuma aku bilang, oh ya aku menang medali perunggu gitu, tapi aku ceritain juga perjalanan di baliknya itu gimana sih gitu. Terus persiapannya, oh sama terakhir buat MIT tuh ada interviewnya juga.
Jadi jujur kalau buat interviewnya sebenarnya aku waktu itu deg-degan banget sih karena aku aku punya pengalaman interview itu kayak cuma satu atau dua kali dan sekalinya interview kayak harus interview pakai bahasa Inggris dan pada saat itu bahasa Inggrisku nggak semulus itu ya karena aku nggak tiap hari pakai bahasa Inggris. Tapi puji Tuhan interviewnya bisa berjalan dengan lancar dan sebenarnya cukup santai sih interviewnya. Kayak lagi ngobrol biasa gitu sama interviewernya. Terus apa ya? Harusnya udah sih yang disiapin itu aja. Bang, ada kepikiran pasti mau pakai beasiswa kan Kak? Iya. Mau pakai beasiswa apa Kak? Kalau beasiswa, jadi sebenarnya kalau misalnya kuliah di US itu buat aku sih menurutku kayak lumayan mahal gitu. Dan bahkan mahal banget. Jadi aku ngerasa secara pribadi gitu, secara keluarga aku juga nggak bisa kalau misalkan aku harus bayar sendiri. Nah, beasiswanya sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama itu beasiswa dari kampusnya, tapi pastinya nggak semudah itu gitu ya. Yang kedua itu beasiswa dari Indonesia. Mungkin aku ngomong yang beasiswa dari kampusnya dulu. Kalau beasiswa dari kampusnya, itu cuma ada di beberapa kampus doang. Karena biasanya kalaupun ada, itu buat orang-orang sana gitu, orang-orang Amerikanya, dan susah buat orang-orang international students-nya. Nah, kampus-kampus yang bisa kasih beasiswa rata ke semua studentnya, kayak baik domestik atau internasional, itu cuma dikit banget. Kayak cuma ada MIT, terus Princeton, terus Harvard, terus Yale, sama eh, Stanford gak tahu sih, tapi cuma dikit banget gitu. Dan kalau misalnya kampusnya ini bisa ngasih scholarship gitu ya ke studentnya, itu biasanya masuknya juga susah banget, kayak kompetitif banget. Mungkin persentasi masuknya cuma 5% atau di bawah 5%. Nah, yang kedua itu pakai beasiswanya Indonesia dari pemerintah Indonesia atau sekarang namanya beasiswa Garuda. Kalau beasiswa Garuda ini, kalau tahun ini itu sistemnya kita harus punya letter of acceptance dari kampusnya dulu, baru kita apply beasiswa Garudanya. Tahun ini harusnya masih sampai 30 Maret gitu untuk apply beasiswa Garudanya. Kalau beasiswa Garuda sendiri, itu juga ada beberapa persyaratan khususnya lagi sih, kayak salah satunya harus tes IQ juga. Dan sebenarnya di awal Maret itu aku sempet tes IQ karena aku kayak planning buat ikut beasiswa Garuda gitu. Oh, keren-keren. Em, Abis ini teman-teman ayo mulai nanya-nanya. Siapa yang mau nanya ke Kak Jess? Bisa open mic ya. Kakak IQ-nya berapa? Aku sebenarnya IQ ku terakhir tes IQ ku 124. Jadi nggak yang jenius banget lah. Biasa aja, biasa aja. Ada pertanyaan lagi guys? Gak apa, pertanyaan yang kocak juga nggak apa-apa. Oh ini, Kak, cara bagi waktu buat belajarnya gimana? Terus cara kakak belajarnya juga gimana? Cara bagi waktu buat belajarnya. Menurut kayaknya menarik sih, karena aku juga ngerasa sih kayak di SMA, aku punya kegiatan tuh lumayan banyak, terus tugas-tugas juga lumayan banyak, dan bagi waktunya juga lumayan susah, dan aku yakin mungkin kalian juga merasakan hal yang sama. Tapi pertama-tama mungkin kalian buat jadwal dulu sih. Kakak main game apa? Kalian buat jadwal dulu. Jadi misalnya di hari Senin gitu, kalian udah tahu aktivitas kalian apa. Berarti kalian buat jadwal, terus kalian bisa mapping gitu jam berapa yang mungkin kalian kosong atau kalian nggak ada aktivitas lain. Nah, itu kalian coba sempetin buat belajar. Terus berikutnya juga mungkin kalian bisa kurangin aktivitas yang nggak perlu gitu. Misalnya main game. Nah, itu kan nggak perlu. Nah, itu main game bisa dipakai buat belajar. Atau misalnya kalian ada, ya itu aktivitas-aktivitas yang menurut kalian nggak efisien, ya kalian bisa kurangi aja dan bisa ganti dengan jam belajarnya.
Terus cara Kak, kakak belajarnya? izin bertanya. Oh iya, boleh. Izin bertanya. Kakak itu menurut kalau kakak itu mapping itu kakak selalu ikutin nggak? Misalnya sampai itu kakak ikutin nggak dengan benar atau enggak kayak misalnya sesekali enggak gitu. Nah, benar-benar. Jadi, eh, kalau jujur, sebenarnya kadang-kadang aku juga nggak bisa sejalan dengan apa yang aku udah jadwalkan gitu. Jadi misalnya harusnya jam jam 5 mulai belajar sampai jam 7, tapi kadang-kadang ya bisa aja nggak fokus atau susah lah buat inline dengan jadwalnya itu. Nah, tapi cara mengatasinya sebenarnya menurutku sendiri cara ngatasin itu dengan eh, menghindarkan semua alat-alat komunikasi kayak handphone segala macam dari tempat belajar kita. Jadi biasanya aku di pagi hari itu handphone selalu aku matiin, jadi benar-benar yang power off. Terus aku taruh entah di meja makan atau di mana. Terus ya aku mulai belajar. Jadi kalau misalkan aku lagi break belajar pun, ya aku usahain nggak pegang handphone gitu. Karena menurutku sekalinya aku pegang handphone, itu bakal lumayan susah lepas dari Instagram, dari TikTok kayak gitu tuh lumayan susah lepasnya. Jadi ya udah dari awal dari pagi aku matiin handphonenya, aku taruh yang jauh biar aku bisa fokus belajarnya. Jadi kalian juga kalau mau dicoba boleh coba matiin handphonenya biar bisa lebih fokus belajarnya lagi. Kakak lebih suka belajar sendiri atau bareng teman? Belajar sendiri tuh bareng teman. Kalau aku lebih suka belajar sendiri sih karena kalau belajar sendiri enggak sih, sebenarnya campuran sih, belajar sendiri dan belajar bareng teman. Maksudnya ada waktunya aku memang mau fokus sama diriku sendiri, karena ya kalau belajar sendiri itu kan jauh lebih fokus aja. Tapi di sisi lain, menurutku teman itu juga sangat membantu buat bikin kita jadi semangat belajarnya gitu. Kayak kita misal lihat nih, wah eh, temen aku si B gitu, dia pagi-pagi udah belajar lagi nih. Kemarin malam belajar, pagi-pagi udah belajar lagi. Nah, berarti aku kayak harus lebih lebih fokus, lebih serius, lebih sering belajarnya juga jadi dari si B. Jadi menurutku teman tuh juga penting buat menumbuhkan rasa kompetitif. Tapi kalau belajar yang paling efektif, aku sukanya belajar sendiri. Kakak, kakak, Iya, kenapa? aku boleh tanya gak? Boleh. Kakak populer gak? Populer nggak? Kayaknya sih nggak populer ya. Soalnya kan biasanya yang populer gitu kan, kalian tahu yang dari ruang guru nggak? Yang ada AOC sama COC. Nah, biasa yang populer kan dari situ ya. Nah, aku kan nggak ikut AOC atau nggak ikut COC, jadi bisa dibilang biasa aja sih, nggak populer. Wah, Kak, eh, skor IELTS kakak berapa sama tips buat dapetin skor yang tinggi buat IELTS gimana kak? Nah, skor IELTS-ku tuh dapetnya 7. Sebenarnya 7 itu kayak lumayan lower bound-nya atau minimumnya buat kampus-kampus di Amerika. Dan alangkah lebih baiknya kalau bisa di atas 7, mungkin 7,5 atau 8, itu jauh lebih baik. Kalau tipsnya itu tahu tahu semua tipe soalnya sih. Jadi misalkan bagian IELTS reading, kamu kayak harus tahu tipe soal IELTS reading itu apa aja. Terus juga strategi buat tiap tipe tuh kadang berbeda gitu. Kadang ada yang kita bisa langsung lihat pertanyaannya, baru kebacaannya. Atau ada juga yang menurutku lebih enak, kita baca-bacanya dulu baru ke pertanyaannya. Jadi kayak itu tergantung tipe-tipe soalnya. Terus misalnya buat listening, kalau listening biasanya fokus aja sih kayak selama ngerjainnya jangan sampai tiba-tiba mikirin sesuatu yang lain gitu ya, jangan sampai nanti jadi hilang fokus malah nggak kedengeran. Kalau listening lebih ke fokus. Terus buat speaking sebenarnya agak susah karena biasanya deg-degannya itu kan yang bikin jadi gagap, dan aku sendiri juga pas tes gagap. Tapi buat mengurangi rasa gagapnya, menurutku kayak ya anggap aja ngobrol sama
sama kayak handphone gitu atau ngobrol sama sama orang yang nggak kalian kenal. Ya kayak latihan aja gitu buat speakingnya. Sama banyak-banyakin latihannya. Terus satu lagi, apa ya? Abis speaking apa ya? Lupa. Reading. Oh, writing. Writing juga lebih ke latihan sih. Kayak gimana kalian bisa manajemen waktu dalam 1 jam. Bisa bikin 2 teks. Terus biasanya juga ada tips-tipsnya sih. Kayak tips untuk memulai suatu paragraf itu pakainya apa. Terus ada conjunction-conjunctionnya. Itu juga pakainya apa. Dan untuk belajar IELTS, menurutku bisa banget kalian belajar mandiri. Kalian bisa cari di Google, kayaknya banyak banget bang soal IELTS. Bisa mulai juga dari YouTube, kalau mau lihat strategi-strateginya. Jadi bisa dipelajari secara mandiri juga. Terus Nah, mungkin aku, uh, oh ya boleh, lanjut. itu lebih baik kayak fokus ke satu bidangnya or general gitu, Kak. Hmm, kalau menurut aku, usahain bisa general sih. Karena dari pengalamanku, waktu itu aku sebenarnya ambil IELTS tuh 2 kali. IELTS yang pertama, listening aku 8,5 dan readingnya dapat cuma 7. Terus IELTS yang kedua, listeningnya 7,5, readingnya 8,5. Tapi kayak akhirnya juga nilainya sama-sama jelek gitu. Jadi ya kalau bisa listeningnya bisa tinggi, readingnya juga bisa tinggi. Oh ya, kalau buat IELTS juga usahain dapat banyak poinnya di reading sama listening. Karena buat aku sendiri writing sama speaking tuh cukup susah gitu buat dapat nilai tingginya. Tapi kalau listening sama reading itu bisa dilatih terus dengan banyak latihan soal. Jadi kayak biasanya aku tinggiinnya di listening sama readingnya itu. Gimana, Kalau ada aku lagi? mau nanya, Atau, oh ya boleh. kan tadi kalau nggak salah itu kakak eh, ikut OSN Infor, medal, terus nyoba OSN MTK kan, yang Ya. SMA. Nah, itu gimana caranya? Kan kalau di Infor itu kan karena kita udah ngoding, mungkin kebiasaannya mikirnya tuh kayak oke cepet ini kita coding aja. Gimana caranya kayak ketemu yang matematika, tapi kalau di matematika kan banyak ngulingnya gitu kan. Nah, itu gimana cara Hmm. ngatasin malesnya gitu. Cara ngatasinnya sebenarnya hmm, benar juga ya. Nggak tahu sih, tapi aku kadang kalau misalnya ngoding juga ada namanya tips think twice, code once, atau pikir 2 kali, terus codingnya sekali aja. Maksudnya gimana? Jadi itu benar sih. Kadang-kadang kalau misalnya aku dapat ide, aku langsung kayak buru-buru implementasiin gitu, buru-buru langsung ngoding dari ide yang aku dapetin. Tapi kadang-kadang misalnya aku udah selesai ngodingnya gitu, terus aku baru sadar, oh iya, ini ternyata tadi idenya salah atau idenya ada yang miss. Jadinya kayak aku harus ulangin codingnya lagi dari awal, terus cari idenya lagi dari awal. Itu kan jadi kurang efisien. Makanya biasa aku kayak pastiin dulu, ini idenya benar, terus biar aku sekali jalan aja ngodingnya sekali. Jadi menurutku ketika aku di matematika, eh ya aku berarti kayak berkutat di seputar idenya doang gitu. Kayak gimana aku bisa cari idenya buat nyelesain soalnya. Dan biar nggak males, apa ya? Nggak tahu sih. Kayak aku coba baca yang di chat nih. Kakak main game apa, Kak? Jawabannya saya tidak main game, tapi saya suka scroll TikTok dan juga scroll Instagram. Tapi jangan ditiru, guys. Karena itu terlalu adiksi banget. Gimana cara kakak bangkit dari kegagalan? Misalnya kalah terus menang lagi. Cara bangkit, sebenarnya aku juga dulu pas aku misalnya gagal OSN 2022, aku juga mungkin kayak dapat motivasi-motivasi gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya aku ngomong motivasi sekarang ini, mungkin ada beberapa dari kalian yang kalau ngomong mah gampang gitu, tapi kenyataannya ngelakuinnya susah dan memang sebenarnya susah gitu ngelakuinnya. Jadi buat bangkit sebenarnya eh, percaya
dengan rencana Tuhan dan percaya dengan diri kalian sendiri sih. Jadi kayak kalau misalnya kalian gagal, mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih baik dari yang kalian inginin sekarang. Dan menurutku kita sebagai manusia gitu, itu kita harus selalu memberikan terbaik dari yang kita bisa juga. Jadi walaupun mungkin kita ngerasanya ya kita udah capek, kita udah males gitu. Tapi ya persis aja terus, rajin aja terus buat kasih yang terbaik yang kalian bisa sambil berdoa juga. Dan biasanya kalau kata orang-orang tuh time heals atau waktu yang menyembuhkan. Jadi kayak seminggu pertama mungkin emang rasanya sedih banget gitu. Mungkin eh ya itu masa-masa yang susah gitu. Tapi 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ya kalian itu bakal mereda sendiri. Terus kalian boleh balik rajin belajar lagi dan terus kasih yang terbaik aja. Karena kita nggak ada yang tahu gitu kapan tiba-tiba kita bisa tiba-tiba masuk OSN, tiba-tiba bisa jadi medalis ya kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita selalu memberikan yang terbaik aja supaya jangan sampai kita menyesal. Maksudnya gimana? Jangan sampai ketika tiba-tiba kalian lolos OSN tapi kalian nggak dapat medali, terus kalian nyesel ah harusnya kemarin aku belajar lebih keras lagi. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi yang penting selalu lakukan yang terbaik aja supaya jangan ada penyesalan. Saya aku terlalu rajin. Kayak ada yang mau tanya lagi, aku baca ininya juga. Kakak kalau belajar lebih fokusnya pagi, siang, sore, atau malam dan apa alasannya? Kalau belajar, kalau misalnya lagi ada sekolah, ya biasanya aku belajarnya sore sih. Biasa habis sekolah itu kalau misalnya lagi capek banget, ya aku biasa pulang sekolah tidur, terus baru mulai belajar mungkin di jam 6 atau di jam 7 sore setelah makan malam gitu. Terus belajarnya biasanya sampai lumayan malam sih. Kadang aku kayak sampai jam 11 atau sampai jam 12. Nah, tapi kalau misalnya lagi libur, aku lumayan seneng belajar pagi sih, tapi bukan yang subuh-subuh gitu, bukan. Tapi belajar yang pagi atau jam 8, jam 9, kayak biar lebih produktif aja. Alasannya, kalau belajar malam, sebenarnya kayak otaknya lebih jalan aja sih kalau belajar malam. Kalau belajar pagi-pagi kadang otaknya masih masih baru bangun tidur gitu. Terus kakak gimana cara kakak menghindari kegelapan TikTok? Cara menghindari kegelapan TikTok, eh, hapus TikTok. Enggak sih, tapi aku masih punya TikTok karena aku masih memelihara streak TikTok ya. Cara menghindarinya matiin handphone sih kalau nggak mau hapus TikTok matiin handphone. Jadi kalian nggak bisa akses TikTok juga. Terus misalnya nyalain handphonenya setelah Ster ini gimana Ster? Gak apa-apa, Jess. Terus nyalain handphonenya eh nyalain handphonenya setelah kalian selesai sesi belajarnya gitu. Jadi tapi jangan kayak 20 menit belajar terus nyalain handphone terus lanjut belajar lagi. Ya jangan. Tapi misalnya udah 2 jam, udah 2 jam setengah belajar, mungkin membuka TikTok bentar boleh. Terus ya di keep in time aja sih jangan sampai lupa. Kak, spill skincare kakak glowing banget. Skincare-nya sabun cuci muka aja guys. Sama sama sunscreen ya. Lanjut guys, ada yang mau tanya lagi nggak? Gak maskeran, Jess. Enggak mascaran, pakainya ini serum, serum. Pakai sabun cuci muka. Pakai sabun cuci muka apa, Kak? Aku pakai kemarin tuh terakhir pakai yang kayak RH gitu. Terus sekarang ganti jadi BOJ. BOJ tuh dari kayaknya skincare Korea gitu, Beauty of Joseon. Kakak kalau kerja mau jadi apa? Mau jadi CEO nggak? Mau jadi itu guys. Kalian tahu drama Cina yang CEO
yang ternyata CEO itu. Nah, saya juga mau jadi itu, mau jadi CEO. Kak, kenapa nggak mau jadi CEO Batu Giok? Mungkin ini sih guys, kayak nyari batu gioknya susah ya. Nyari batu gioknya harus nambang dulu. Nah, aku kayak nggak punya alat tambangnya juga, jadi kalau CEO batu giok agak susah sih. Serumnya apa Kak? Serumnya dari BOJ juga, dari Beauty of Joseon juga. Kalau kitanya nggak mau, kita lupa waktu. Maksudnya apa nih? Kalau kitanya nggak mau, kita lupa waktu. Kalau kita yang nggak mau, kita... Oh iya, benar-benar. Mungkin tadi yang tentang TikTok itu ya. Ya kalau kita yang nggak mau membatasi diri, kita lupa waktu, benar. Dari semua lomba yang kakak ikuti, lomba mana yang terkesan dan apa alasannya? Lomba yang paling berkesan, menurutku di 2024 sih. Pas aku bisa lomba di EGOI. Yang berkesannya karena bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Terus di sana kayak bener-bener beda lah kalau misalnya lomba di Indonesia ketemu, ya seneng gitu bisa ketemu anak-anak dari sekolah lain, dari daerah lain. Cuma kalau misalnya lomba di luar negeri, itu kalian ketemunya sama orang-orang dari negara Australia lah, dari Hungaria lah, dari mana lagi negara-negara yang aku juga nggak tahu ternyata ada negara itu di dunia. Sama berkesannya lagi, mungkin karena kalau buat lomba internasional itu kan biasanya ada pelatihan nasionalnya. Nah, di pelatihan nasionalnya itu aku ketemu sama orang-orang yang emang baik-baik banget dan humble-humble banget. Jadi berkesan karena orang-orangnya juga. Kakak udah selesai 100 soal tapi belum 2 jam, kakak mau ngapain? Mau stop atau tambah? Eh, tambah terus sampai sampai 2 jam, tambah terus. Kakak bisa bahasa apa? Bisa bahasa Indonesia, terus bisa bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda. Tapi itu bahasa bahasa apa pasif ya. Jadi saya nggak bisa ngomongnya, tapi saya bisa ngerti gitu kalau ada yang ngomong bahasa Sunda. Kalian kalau mau nanya pakai bahasa Sunda boleh guys. Bisa bahasa Inggris juga. Kakak striknya udah berapa? Nah, terakhir itu striknya udah 400-an gitu. Tapi terus aku lupa buat nyalain, jadi ngulang lagi dari awal. Tapi udah 1 tahun lebih lah guys. Mandarin jago nggak Jess? Nggak jago, cuma bisa eh, aku sayang kamu aja, wah ini aja. Kak, ayo bikin streak. Nah, boleh bikin streak. Tapi kalian cari akun aku sendiri ya, guys. Jadi, selamat mencari akun saya. Baru kalau udah ketemu, baru bikin streaknya. Nanti aku jawab. Aku mau, Kak. Mau apa nih? Mau bikin streak. Kak, Kak penting nggak les Inggris? Eh lumayan penting sih, karena kalau misalnya kalian pengen kuliah di luar negeri, kan ada tes Inggrisnya juga. Kalau misalnya kalian eh, udah terbiasa dengan Inggris, pasti tesnya jauh lebih mudah juga. Tapi kalau sebenarnya karena sekarang internet udah gampang banget gitu buat cari bahan belajar, buat cari materi-materi lain. Jadi kalau kalian belajar dari internet doang atau belajar dari aplikasi, menurut aku juga bisa banget sih. Gak perlu yang harus les banget. Awas aja nanti nggak dibales, Kak. Nah, kalian coba cari akun saya dulu. Kayaknya cari akunnya susah. Karena nggak pakai nama asli. Strik apaan? Nah, berarti kurang main TikTok ya. Strik itu dari TikTok, kalian bisa ngechat sama orang gitu. Terus kalau misalnya kalian harus ngechat setiap hari buat jaga striknya sama orang tersebut. Kakak orang mana? Aku orang Cirebon. Masih satu provinsi ya sama sama Jawa Barat, sama Depok. Agama kakak apa? Agama saya agama yang diakui di Indonesia. Jadi di Indonesia kan ada 6 agama. Nah, agamaku salah satu dari 6 agama bukan ya? Ya, agamaku salah satu dari agama yang diakui di Indonesia. Oke, I'll start speaking English right now. Oke, let's go guys. Mau tanya pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Sunda boleh.
Kakak punya stick pad nggak? Udah warna apa stick padnya? Coba ya, lihat ya, bentar. Stick pad. Aduh. Nah, ini kayak bukan stick pad. Ya, ngeblur lagi. Intinya udah 349 lah. Striknya udah 349. Aku kira orang Cina, kalau saya mukanya cindo-cindo gitu. Loh, saya orang Indonesia, guys. Lahir di Indonesia. Kakak ngasih diri kakak self reward tuh every what occasion, Kak. Kakak ngasih diri kakak self reward tuh every what occasion, Kak. Kalau diriku sendiri, self rewardku tuh makan. Jadi self rewardnya ya setiap jam makan. Ya jam makan, aku senang aja gitu kalau bisa makan makanan yang aku suka. Ayam geprek, terus apalagi ya makanan yang enak-enak. Sama minuman juga. Kak coba ngomong bahasa Sunda. Sunda, Sunda, Sunda. Eh apa ya? Kunaon, Kunaon. Aku juga di Depok. Nah iya kan kalian memang di Depok ya guys. If kakak win, what did you get from your mom? Dari orang tua atau dari ibu? Kalau menang sebenarnya nggak dapat apa-apa sih. Dapat uang buat buat les lagi. Enggak sih, aku nggak terlalu minta sesuatu sih kalau misalnya menang. Karena karena ya tapi karena biasa mintanya kalau ulang tahun ya. Kakak bisa Sunda karena emang orang Sunda tuh gimana? Sebenarnya karena orang tuaku tuh sering ngomong Sunda gitu, jadi kadang mereka di rumah masih ngomong Sunda atau masih ngomong Jawa. Jadi aku masih paham, aku bisa paham. Tapi di sekolahku aku kan kayak full bahasa Indonesia. Jadi aku nggak terbiasa ngomongnya, tapi aku bisa paham. Kakak lebih suka makanan manis, gurih, pedas atau yang gimana? Lebih suka makanan yang enggak sih semuanya suka sih, suka manis, suka gurih, suka pedas. Asalkan jangan dicampur. Kak jangan ini. Star, tolong star. Kakak pernah ngeyel nggak pas dikasih tau orang tua? Nah, jangan guys, jangan ngeyel guys. Nggak boleh ngeyel dong. Kalau misalnya dikasih tahu jangan ngelakuin A, ya jangan. Karena menurutku orang tua kalian dan orang tuaku juga pasti selalu pengen yang terbaik buat anak-anaknya ya. Jadi kalau mereka punya nasihat, mereka punya saran, ya kalian dengerin. Kakak suka makanan apa? Banyak sih, makanan Indonesia suka nasi Padang, terus ayam geprek, apalagi soto Betawi. Semua makanan Indonesia suka. Kakak kalau lagi kalah gimana? Sebel atau gimana? Em, Sebenarnya tergantung tergantung lombanya apa sih. Kalau misalnya lombanya emang sesuatu yang aku udah persiapkan banget dari lama-lama gitu, ya ketika kalah pasti rasanya ya sedih juga dan bertanya juga kayak dari kemarin persiapannya buat apa gitu. Tapi ya menurutku itu normal sih untuk kayak merasa merasa kayak agak sia-sia gitu. Semuanya normal. Yang penting ya kalian tahu kapan harus bisa rajin lagi, kapan harus ya udah move on lah. Mungkin emang kemarin belum rezekinya. Orang tua wakil Tuhan di bumi. Kakak cita-citanya apa? Polisi? Bukan sih, tadi kayak sempat kepikiran mau jadi CEO Batu Akik. Cuma, Batu Giok ya. Cuma Batu Gioknya agak susah. Mungkin CEO Batu Alam gitu. Atau CEO Tambak Udang. Nggak mau jadi polisi sih, karena kalau polisi harus rambutnya pendek nggak sih? Ya, entahlah. Orang tua wakil Tuhan di bumi, guys. Nah, benar. Tadi katanya CEO, Kak Grace. Iya, CEO. Jurusan yang kakak ambil apa, Kak? Wah, ini kenapa ada profil ikan bakar? Jurusan yang kakak ambil apa? Kak, Iya, kenapa? Iup, Oh iya, saya pakai behel. Iya, bener bisa IUP kok. Jurusan yang kakak ambil apa? Jurusannya Mathematics dan Computer Science. Kakak berapa bersaudara? Kakak anak keberapa? Apa semuanya senang ikut lomba?
Saya anak ketiga dari 3 bersaudara dan eh jadi aku punya satu kakak perempuan, satu kakak laki-laki. Dua-duanya nggak senang ikut lomba sih. Kak sehari nargetin belajar berapa jam? Kalau misalnya lagi jam sekolah, biasa aku sehari nargetin belajar 2 jam sih. Kalau lagi jam sekolah. Kalau lagi libur, mungkin bisa lebih intens, mungkin 5 atau 6 jam bisa 3 kalinya gitu. Kakak pas kita tanya-tanya, kakak shock nggak sama pertanyaan kita? Shock sih enggak sih, udah mempersiapkan dari minggu lalu udah aku persiapin gitu buat ini, jadi nggak shock lah. Kak coba yuk. Nggak bisa, aku pakai behel tuh udah lama, jadi udah nggak bisa yuk. Tips buat nulis esai, Kak. Tips buat nulis esai, eh tipsnya adalah menonton video YouTube. Biasanya kalau esai itu sebenarnya tergantung, menurutku tergantung kayak negara mana sih. Kayak beberapa negara itu ada ada mereka yang cari itu beda gitu. Kayak misalnya kalau Singapura, mereka lebih cari pengalaman, terus achievement. Tapi kalau misalnya Amerika, menurutku mereka lebih cari personal character gitu, personality-nya. Jadi kalian bisa consider juga apa yang mau ditunjukin di esainya. What sport kakak can do? Aku bisa bisa banyak sih. Aku bisa basket, bisa berenang, bisa bulu tangkis, bisa apa lagi? Bisa tenis meja, bisa bisa sepak bola mungkin. Tapi nggak jago. Cuma bisa doang. Kalau lagi mager minimal kerjain berapa soal, Kak? Kalau lagi mager minimal tergantung soalnya susah apa ya. Kalau tergantung kalian biasa berapa ngerjain berapa soal sih. Mungkin kalau lagi mager kerjain 1/3 yang biasa kalian kerjain aja atau mungkin 1/4-nya. Kak jangan kapok sama kita ya Kak. Enggak lah, nggak bakal kapok. Negara Wah, impian Kakak. Kenapa? lanjut aja Kak, ini terakhir nanti habis ini kita foto bareng ya teman-teman. Oh iya, kalian mau buka puasa ya? Negara impian Kakak apa? Negara impian saya Singapura atau enggak Amerika. Dengan Kak jangan kapok sama kita dengan pertanyaan ini. Enggak. Later can I battle at sport? Boleh. Tapi kan kita beda kota guys, nggak bisa. Makanan paling enak ayam geprek. Udah Nesya, udah. Oke, Setuju. semuanya ayo open cam dulu kita foto bareng. Oke kak, makasih kak. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sebentar, kok? Bentar. Bentar, belum. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih Kak Jess. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih Kak Jesslyn. Iya. Makasih Makasih Kak Kak. Jesslyn. Thank you. Makasih Kak Ya, Jesslyn. sama-sama.